Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Oke, tadi kita udah spill sedikit bahwa kita akan membahas mengenai krisis kepercayaan diri timnas Indonesia, mengingat para strikernya ini sepertinya kurang tajam dan kurang haus akan gol gitu ya, Marco. Betul. Jadi tepatnya krisis lini depan. Jadi striker kita itu sedikit sekali yang bisa diandalkan seperti itu. Tapi kita akan bahas nanti. Cuman ini kayaknya kostumnya masih lama ini ya. Oh iya, udah punya yang baru. Kostum baru. Udah punya yang baru. Oh, kita menerima kiriman. Yang iya lama gak? Ada ya kemarin ya? Ada sih. Oke, mudah-mudahan yang baru nanti nonton kita dikasih jersey. Kali aja. Iya, boleh. Ya kan? Kita boleh tunggu dong, ya kan? kirimannya di NTV. Iya, bisa aja jersey baru ada di Gocek Marco, bisa aja kan? Bisa aja, bisa banget misalnya. Oke. Calling-calling aja ya. Ya, kita tadi janji kita mau kita kulitin dulu nih timnas Indonesia terkait persiapan melawan menghadapi FIFA Series. Kalau kita lihat ini ada FIFA Series, ini ada 2 pertandingan yang akan dijalani oleh Indonesia. Yang pertama tentu melawan Saint Kitts and Nevis. Ini di tanggal 27 Maret pukul 20 atau jam 8 malam. Ini merupakan pertandingan pertama Indonesia setelah bulan Maret kemarin itu tidak ada November kemarin tidak ada uji coba ya. Jadi setelah kita gagal di R4 kemarin, gagal ke Piala Dunia, kita akhirnya akan menyaksikan timnas bermain untuk pertama kali di tanggal FIFA Series ini FIFA ya. Series ya. Nah, apabila Indonesia memenangkan pertandingan lawan Saint Kitts and Nevis atau Sugar Boys, ya kan? The Sugar Boys. Dia akan ketemu dengan pemenang antara Bulgaria atau Kepulauan Samosir. Dan kemungkinan Bulgaria bisa jadi pemenangnya. Lalu tanggal 30 Maret ini menjadi perebutan tempat ketiga bagi yang kalah dan final bagi yang menang. Artinya apa? Ini akan menjadi pelipur lara apabila kita bisa berhasil meraih trofi atau gelar juara di sini karena ada trofinya nanti. Betul, apalagi mengingat Indonesia ini menghadapi tim-tim antar konfederasi ya, Marco betul ya. Sekali. Jadi ini adalah tim-tim yang belum pernah, mungkin ya masih tim baru lah, jauh. Biasanya kita akan bermain lawan tim-tim Asia atau tim Eropa. Dan kalau kita lihat ini ada dari Eropa Timur, ada dari Karibia ya. Jadi ini mungkin akan menjadi warna baru tentunya bagi timnas Indonesia dan tentu bagi John Herman sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru menggantikan Patrick Kluivert. Dan ini ya bagi para fans juga ini akan menjadi pengobat rindu ya, bahwa kita udah lama nggak melihat timnas main, udah lama nggak berharap timnas untuk bisa melangkah jauh, dan ini akan menjadi titik awal nanti bagi timnas Indonesia. Oke, harapan kita ada pada siapa aja sih, Marco? Ya, harapan kita tentunya kita bisa menjuarain ini, tapi kalau kita lihat kekuatan Indonesia, sebenarnya kemarin John Herman sudah memanggil 41 nama. Nah, ini maksud saya. Betul, ada 41 nama. Kalau kita lihat di sektor belakang sebenarnya cukup gemuk, apalagi di tengah. Nah, tapi kita ada sedikit PR, bukan sedikit sih, ada PR lah, boleh dikatakan ini PR yang belum selesai juga dari era Sintayong, Patrick Kluivert hingga John Herman. Di mana kita krisis striker, artinya striker adalah pemain nomor 9 ya, yang goal getter. Sampai saat ini kita masih mengandalkan yang namanya Ole Romeni. Dengan nomor 10-nya ya. Iya, betul sekali bahwa Ole Romeni sebenarnya pemain yang ditempatkan sebagai goal getter selama ini dan sudah mengoleksi 3 gol. Kalau kita lihat capsnya di timnas 6 pertandingan, ada 3 gol yang dia buat. Artinya apa? Dia cukup subur untuk timnas Indonesia. Betul. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, karena memang Ole Romeni seperti pemain-pemain lainnya juga, mereka bermain di liga, bermain di kompetisi domestiknya, dan dia bermain untuk Oxford United. Dan sayangnya tahun lalu dia sempat cedera. Nah, itu dia. Saat berhadapan dengan Arema ya. Dan dia harus menjalani operasi dan absen cukup lama. Namun belakangan dia sudah mulai tampil lagi. Tapi kalau kita lihat dari angka-angkanya, statistiknya di Championship, di Tier 2 di Liga Inggris, dia baru bermain 14 laga dan itu pun jarang sekali bermain penuh. Kalau kita lihat jumlah menit bermainnya di sini hanya 341 dan belum mencetak gol. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhirnya adalah 26 Februari, artinya Ole Romeni bukan striker utama atau bukan striker yang memang inti di Oxford United, dan ini tentu sangat berpengaruh kepada feeling touch-nya dia di lapangan. Dan ya kalau selama ini juga sebenarnya statistik Ole Romeni juga tidak terlalu baik, tapi ketika main di timnas dia seakan mendapat sebuah chemistry yang baru, dan hasilnya adalah 3 gol ini. Yang dipasangkan dengan dia juga sepertinya akan menjadi PR juga ya, Marco ya. Sebelumnya dengan Marcelino Ferdinand ya. Marcelino juga masih baru pulih juga. Jadi ada Nathan Joan, ada Ragnar juga di sana. Dan yang jadi pertanyaan kan, apakah Ole bisa bermain fit atau bermain prima saat nanti 2 pertandingan ini, atau memang ya harus ada backup plan-nya ketika Ole tidak bisa bertanding. Tapi yang yang dipanggil oleh John Herman kemarin beberapa nama boleh dikatakan adalah salah satu adalah Mauro Gistra.
Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ini bisa menjadi pengganti Ole atau bisa backup Ole? Kalau kita lihat bermain di Persija, dia baru 2 kali bermain di Liga Super. Sebelumnya dia bermain di Divisi 2 di Liga Belanda, cetak 3 gol dari 3 laga cukup baik. Tapi ketika dia pindah ke Liga Super, dia hanya bermain 2 pertandingan dan belum pernah mencetak gol. Menit bermainnya juga masih sedikit sekali, 291, dan sempat cedera juga kemarin. Dan dalam kondisi yang tidak terlalu prima tentunya. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir adalah 20 Februari 2026 Persija PSM, dia bermain 5 menit dan ini terpaksa diganti karena cedera. Dan Persija menang 2-1. Artinya Caps di timnas juga 3 laga tanpa gol. Artinya sebenarnya bukan wajah baru yang mau register ini di timnas Indonesia, sudah pernah dicoba sebelumnya. Namun kalau kita lihat statistiknya, ini tidak terlalu menjanjikan gitu untuk menjadi ujung tombak atau ya ujung tombak yang kita andalkan lah di timnas Indonesia. Dibandingkan oleh Romeni masih jauh oleh Romeni, boleh dikatakan. Nah, lalu siapa lagi yang dipanggil oleh John Herman? Kita lihat ada 2 nama lainnya di sini. Nama-nama lokal ya, Marco ya. Nah, ini ada 2 pemain-pemain yang memang bermain di Liga Super juga. Ramadan Sananta dan Ramadan Sananta Hoki bermain di Liga Malaysia. Sebelumnya dia bermain di Liga Indonesia dan ini merupakan kalau kita lihat wajah lama sebenarnya. Jadi bukan hal yang baru, bukan sosok yang pengen dilihat oleh timnas atau supporter timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini Ramadan Sananta dia sudah 16 kali bermain untuk timnas. Dan menciptakan 6 gol. Namun selama ini ketika oleh Romeni ada, dia selalu menjadi backup lah, bukan menjadi pemain utama. Hoki Caraka juga sama. Dia bermain 10 caps bersama timnas Indonesia dan mencetak 2 gol dan 1 assist. Nah, hanya saja memang layak untuk dipanggil karena apa, Mai? Kalau kita lihat statistiknya bermain di DPMM FC, tim Brunei, dia bermain di Liga Malaysia, dia bermain cukup rajin. Piala Malaysia ada 4 pertandingan. Lalu di FA Cup Malaysia 2 pertandingan dan kalau kita lihat di Super League Malaysia 18 pertandingan. Artinya pemain yang cukup diandalkan di sana. Dan sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Artinya ini adalah rapor yang bisa dibawanya kepada Herman untuk mungkin nanti akan dicoba menjadi striker utama di timnas Indonesia. Mungkin untuk menggantikan Oli Romeni yang mungkin akan ditarik keluar seperti apa untuk diistirahatkan. Nah, Hoki Caraka juga ini adalah salah satu striker yang memang kita harapkan bisa tumbuh berkembang dan bisa menjadi salah satu goal getter yang terbaik juga di Indonesia. Tapi kalau kita lihat bermain cukup rutin di Super League, 22 pertandingan, cetak 4 gol dan 1 assist. Dan ini merupakan salah satu striker lokal yang saat ini bisa bersaing di tim Liga Super yang didominasi oleh pemain-pemain asing untuk sektor depan. Artinya Hoki menunjukkan bahwa dia belum habis sebenarnya. Dia masih berkembang. Dia masih memiliki kemampuan untuk bisa bermain reguler dan kita lihat menit bermainnya adalah 4.964, artinya cukup sering menjadi andalan bagi timnya gitu, bermain 90 menit. Dan pertandingan terakhir kalau kita lihat dia bermain 45 menit itu 7 Maret yang lalu. Jadi nama-nama ini sebenarnya layak sebenarnya untuk dipanggil lagi, tapi itu tadi bahwa kita tidak menemukan wajah-wajah baru yang ada di lini depan timnas Indonesia dan apakah ini akan menjadi kunci atau jawaban bagi krisis lini depan timnas Indonesia. Kita bisa tahu jawabannya bahwa sebelumnya mereka udah pernah dicoba dan bukan menjadi jawaban untuk itu gitu. Sebenarnya ada 1 nama mungkin walaupun mungkin secara statistik tidak terlalu mentereng ya. Ada Axel Runtukahu. Axel ini pemain Persija ya. Dia bermain 16 kali, mencetak 4 gol dan 2 assist kalau nggak salah. Jadi nggak ada salahnya harusnya dipanggil sama John Herman. Toh dia memanggil cukup banyak. Tapi namanya masuk dalam 41 nama yang nggak masuk juga ya? Dia, padahal John Herman memanggil cukup banyak pemain ya. 41 nama ini adalah pemanggilan Garuda Calling yang terbesar boleh dikatakan gitu. Mungkin John Herman nonton Gocek Marco kali ya, mungkin bisa mungkin butuh translator ya, karena dia bukan English ya, speak English, jadi kita mungkin ada translator biar bisa mengerti apa yang kita sampaikan di sini. Dan ya mungkin ini akan menjadi PR bagi John Herman ke depan karena kabarnya juga John Herman juga akan mencari 2 pemain atau pemain dari diaspora juga untuk dinaturalisasi. Ada juga yang berposisi sebagai striker, Dan Zenberg atau ya namanya saya lupa persisnya, tapi ada Dennya depan, dia pemain dari Liga Belanda Divisi 2. Kabarnya sih katanya akan dicoba proses salah satu yang akan masuk kandidat. Tapi saya nggak mau terlalu jauh terkait dengan siapa-siapa nama yang akan dinaturalisasi karena saya bukan agen. Saya juga nggak mau mempromosikan orang. Nanti ketika sudah fix atau sudah ada pengumuman kita akan bahas. Tapi untuk sementara saya tidak akan menyampaikan siapa yang diburu, siapa yang diincar, siapa yang diincar, rumornya siapa, karena itu akan berpengaruh nanti terhadap... Tapi setidaknya ada
kabar yang angin segar lah ya Marco ya, bahwa ternyata akan ada nama baru begitu untuk striker timnas kita. Siapapun itu namanya ya. Confirm udah bahwa akan ada tambahan lagi naturalisasi, tapi nama-namanya kita jangan cepat keep dulu ya, nanti kalau udah ada statement karena nanti resmi. Ya dianggap wah yang ini lebih bagus, yang ini banyak, karena banyak sekali pemain keturunan Indonesia di luar sana, Mai. Kita nggak bisa bilang ada 10, banyak sekali. Dan itu semua ketika ada yang menemukan salah satu, dia akan mengatakan itu bagus, yang ini akan menemukan ini akan mengatakan itu bagus, tapi kita akan lihat penilaian dari John Herman dan tim kepelatihannya siapa sebenarnya yang akan diburu sama mereka. Ada nama lain yang menarik? Iya, sejauh ini sih masih ini ya, Excel Runtukahu ini yang cukup menonjol di Super League untuk pemain-pemain lokal ya, boleh dikatakan, Mai. Jadi ya berharap sih kemarin dicoba aja dulu gitu biar kita lihat apakah memang, siapa tahu jodohnya di timnas, kan kita nggak tahu juga. Betul. Oke, terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini. Nanti di hari Kamis mungkin kita ketemu dengan informasi yang lebih seru lagi. Baik, Mai, terima kasih. Oke, kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya, tetap bersama kami.